Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-3402. Sial, apa yang terjadi? Kenapa Wan Pojun bisa sampai berlutut di hadapan Yi Chen? Tadi bukankah dia juga menyebut dirinya bawahan? Apa maksudnya? Mungkinkah Wan Longhol sudah menyerah pada Yi Chen? Para kerabat keluarga Yi langsung heboh seperti kompor yang meledak. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang berpikir kalau keadaan akan berkembang hingga menjadi seperti ini. Ini adalah arah perkembangan yang paling tidak terduga oleh mereka. Perasaan ini seolah-olah seperti melempar batu bata dari gedung setinggi ratusan meter. Kita semua pasti akan berpikir kalau batu bata tersebut akan jatuh mengenai orang, mobil, binatang kecil ataupun rerumputan dan bunga yang ada di bawahnya. Siapa yang akan menyangka kalau batu bata tersebut tidak jatuh ke bawah tapi malah melawan gravitasi dan terus terbang hingga keluar dari atmosfer. Beginilah perasaan yang dirasakan oleh kerabat keluarga Yi saat ini. Kata shock sangat cocok untuk menggambarkan pikiran mereka sejak tadi. Mereka mulai merasa kalau dunia ini begitu tidak masuk akal. Saking tidak masuk akalnya jadi terasa seperti penuh dengan sihir. Biasanya semua orang buru-buru melarikan diri karena takut pada Wan Pojun. Tapi siapa yang bisa menyangka kalau dia sekarang malah menjadi bawahan Yi Chen. Pada saat ini Yi Chen melambaikan tangannya pada Wan Pojun dan dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak apa-apa, bagaimanapun tetap harus terus terang pada mereka. Hanya masalah waktu, cepat atau lambat saja." Selesai berbicara, Yi Chen melihat ke arah lebih dari 700-an kerabat keluarga Yi dan bertanya dengan dingin, "Apakah kalian masih merasa kalau keluarga Yi begitu gagal di hadapan Wan Longhol?" Lebih dari 700-an orang yang ada di bawah, tidak ada satupun yang berani menjawab. Yi Chen kembali bertanya lagi, "Apakah kalian merasa kali ini keluarga Yi akan hancur sehingga kalian begitu tidak sabar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Yi?" Lebih dari 700 orang itu terlihat gugup. Mereka tidak berani berkata apa-apa. Yi Chen bertanya lagi, "Apakah kalian merasa kalau kalian sudah hebat? Jadi jika keluarga Yi benar-benar hancur kali ini juga tidak akan berpengaruh pada masa depan kalian." Di antara ke-700 orang tersebut, tidak sedikit pun orang yang mulai menyeka keringat yang ada di dahi mereka. Yi Chen lalu tertawa mencibir. Dengan ekspresi menghina, dia pun berkata dengan sinis, "Kalian sekelompok orang picik. Pernahkah kalian berpikir, aku, Yi Chen, bukan hanya menyelamatkan keluarga Yi dari kesusahan, aku bahkan bisa membuat Wan Longhol menjadi bawahanku." Teguran Yi Chen membuat mereka gemetar ketakutan. Saat ini mereka baru menyadari kalau mereka telah melewatkan sesuatu. Jika pada saat itu mereka tidak lari dan bersama-sama dengan keluarga Yi melindungi Gunung Yeling, maka mereka semua akan menjadi pahlawan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang optimis dengan keluarga Yi. Mereka juga sama sekali tidak mempedulikan hubungan kekerabatan dan kebaikan keluarga Yi. Satu persatu dari mereka melarikan diri seperti seekor tikus. Sekarang sudah saatnya bagi Yi Chen untuk membuat perhitungan. Melihat wajah mereka yang ketakutan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun membuat Yi Chen merasa jijik dan berkata, "Sekarang aku adalah kepala keluarga Yi. Kalian para kerabat keluarga Yi membuatku sadar kalau hati orang memang tidak bisa ditebak. Dulu keluarga Yi membantu dan menyokong kalian dan sekarang kalian malah berbalik menyerang." Mereka merasa sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar Yi Chen mengatakan kalau dia adalah kepala keluarga Yi. Banyak juga di antara mereka yang mulai memaki kebodohan diri mereka sendiri dalam hati. Mereka awalnya mengira kalau mereka telah menghindari bencana, tapi siapa yang menyangka kalau mereka malah telah melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya raya. Saat ini Yi Chen melanjutkan perkataannya,
Seperti kata pepatah, kalian memang orang-orang yang tidak berguna. Kalian sampah tidak bertanggung jawab yang melarikan diri saat kritis. Seharusnya aku meminjam tangan orang lain untuk menghabisi orang-orang seperti kalian. Aku begitu polos menjaga kalian dan ingin menyelamatkan serta memberi kalian kesempatan. Ini benar-benar seperti susu dibalas dengan air tuba. Saat ini Wan Pojun langsung mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Yi, asalkan Anda memberi perintah, aku Wan Pojun menjamin dari ke-700 orang itu tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari Gunung Yeling ini hidup-hidup. Dan dosa ini Wan Longhol juga bersedia menanggungnya demi Anda. Saat Yi Chen mengatakan tentang kebaikannya, para kerabat keluarga Yi berpikir kalau Yi Chen benar-benar sangat tidak tahu malu. Namun saat Wan Pojun juga mengiyakan perkataannya, mereka langsung terkejut dan hampir jatuh tertunduk lemas di lantai. Kata-kata Wan Pojun membuat mereka mengerti akan sesuatu hal, yaitu jika Yi Chen bersikap kejam dan menginginkan nyawa mereka, maka Wan Pojun pasti akan melakukannya. Dan lagi, bagi Wan Longhol yang mempekerjakan organisasi prajurit yang berbasis di luar negeri, mereka sama sekali tidak takut dengan hukum. Paling-paling mereka hanya melarikan diri ke daerah yang sedang dilanda perang. Dengan begitu, siapapun tidak akan bisa berbuat apa-apa pada mereka. Oleh karena itu, tidak tahu siapa yang memulai terlebih dahulu. Mereka semua berlutut dan bersujud di lantai dan memohon kepadanya. Yi Chen, kami memang lebih rendah dari binatang. Mohon kamu bisa memberi kami satu kesempatan lagi. Mulai sekarang kami akan setia pada keluarga Yi. Bahkan jika langit runtuh, kami juga tidak akan melarikan diri lagi. Yi Chen, bagaimana caranya kamu menghukum kami? Kami semua bersedia menerimanya. Kami hanya memohon agar kamu bisa melepaskan kami dengan melihat hubungan kekerabatan kita. Dengan begitu, ke depannya kami juga bisa membalas jasa keluarga Yi kepada benar. Yi Chen, bagaimanapun kita semua berasal dari klan dan juga akar yang sama. Untuk apa berbuat seperti itu? Lagi pula waktu itu kami melakukan hal itu karena kami sangat ketakutan dan berharap bisa bertahan hidup lebih lama saja. Selama ini kami tidak pernah punya niat untuk mencelakai keluarga Yi. Jadi kami mohon agar kamu bisa melepaskan kami kali ini. Melihat wajah mereka yang dipenuhi dengan air mata, Yi Chen pun berkata dengan wajah suram, karena kita berasal dari klan yang sama, memang bukan tidak mungkin jika aku akan memaafkan kalian. Tapi kalian harus mendaki sampai ke puncak gunung untuk meminta pengampunan pada leluhur keluarga Yi. Terlebih dahulu dengan cara berjalan 3 langkah dan bersujud. Setelah itu aku baru akan mempertimbangkan apakah akan melepaskan kalian atau tidak. Selesai berbicara, Yi Chen kembali melanjutkan lagi. Kalian dengarkan perkataanku baik-baik. 50% yang duluan sampai ke atas untuk sementara tidak akan dihukum. Untuk 50% yang terakhir sampai ke atas, kalian harus bersujud selama 24 jam di sana. Setelah mengucapkan kata-kata ini, salah seorang kerabat keluarga Yi pun berseru dengan semangat, aku akan mendaki ke atas sekarang. Selesai berbicara, dia pun langsung bersujud menghadap ke arah Gunung Yeling, lalu berdiri dan berjalan 3 langkah, kemudian berlutut dan bersujud lagi. Melihat hal itu, anggota lainnya juga buru-buru mengikutinya. Satu persatu dari mereka saling berebut dan takut ketinggalan sambil berkata, aku juga ikut, aku juga. Dalam sekejap mereka semua seperti orang gila. Mereka berjalan 3 langkah lalu berlutut dan bersujud menghadap ke arah Gunung Yeling. Melihat hal itu, Yi Chen langsung menyuruh Wan Pojun untuk mengawasi mereka agar mereka tidak berbuat curang. Setelah itu dia pun tidak menghubris mereka lagi dan berjalan melangkah ke puncak Gunung Yeling. Dan orang-orang dari keluarga Yi tersebut masih saja dengan patuh berlutut di atas Gunung Yeling. Melihat Yi Chen yang sudah kembali, mereka terlihat sangat ketakutan sekaligus kagum. Saat melihat Yi Chen datang, Tuan Besar Yi yang saat ini juga berada di atas gunung langsung buru-buru untuk menyambutnya. Dia lalu bertanya, Yi Chen, apakah masalah di Eropa Utara berjalan dengan lancar? Aku melihat berita kalau Ratu di Eropa Utara sudah dengan resmi mengumumkan kalau dia telah menghapus Olympia sebagai penerus tahta. Dan bersamaan dengan itu dia juga mengumumkan kalau tahta tersebut akan diberikan kepada Helena dalam waktu 3 hari ini. Yi Chen
menganggukkan kepalanya dan berkata dengan datar, masalah di Eropa Utara sudah diselesaikan. Setelah Helena naik tahta, keluarga Yi juga sudah bisa mulai melakukan kerjasama bisnis dengan kerajaan Eropa Utara secara resmi. Saat itu aku akan mengirim tim bisnis untuk berbicara langsung dengannya. Tuan Besar Yi lalu berkata dengan ekspresi kagum, Yi Chen, orang yang bisa membuat tahta kerajaan Eropa Utara berpindah tangan dan membuat mereka berubah sistem kerajaan Eropa Utara, sepertinya hanya dirimu seorang saja. Yi Chen sama sekali tidak menganggap serius sanjungan pria tua itu. Dia lalu berkata dengan dingin, kerajaan Eropa Utara akan menjadi jembatan bagi keluarga Yi untuk memasuki Eropa di masa depan. Jadi kita harus segera mempromosikan kerjasama ini dengan cepat dan segera menanjakkan kaki kita di sana. Dalam hal ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dan juga kita tidak boleh hanya mengandalkan manajer bisnis saja. Kita juga harus mengirim anggota keluarga Yi ke sana untuk menunjukkan keseriusan kita. Sekarang kita harus memilih satu kandidat yang tepat untuk dikirim ke sana. Tuan Besar Yi menganggukkan kepalanya. Tentu saja Yi Chen, aku rasa kamu harus pergi sendiri ke sana dan melihatnya atau jika perlu. Aku akan menggantikanmu ke sana. Yi Chen berpikir sejenak lalu berkata, karena Helena masih muda, jadi akan kurang cocok jika Anda yang pergi. Aku khawatir akan ada kesenjangan saat berkomunikasi. Yi Changmin yang saat itu sedang berlutut di kerumunan buru-buru mengambil inisiatif dan berkata, Yi Chen, bagaimana kalau aku saja yang pergi? Aku juga kenal dengan Helena. Selain itu, bukankah kamu menyuruhku berlutut di sini selama 3 hari? 2 hari lagi aku akan menyelesaikan tugasku. Yi Chen mengernyitkan keningnya sambil menatap wajah Yi Changmin. Dia tentu saja tahu apa niat Yi Changmin sampai dia menawarkan diri dan dengan terburu-buru berusaha menyenangkannya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan tempat di keluarga Yi. Namun sayang sekali, Yi Chen tidak memiliki kesan yang baik pada Yi Changmin. Meskipun kali ini performanya lumayan bagus, tapi Yi Chen tidak berencana memberinya kesempatan secepat itu. Tepat pada saat ini dia melihat ke arah Yi Changxiu, gadis yang ada di sebelah Tuan Besar Yi, dan berkata, Bibi, bagaimana jika Bibi saja yang pergi ke sana dengan tim? Bibi seharusnya juga mengenal Helena. Aku? Yi Changxiu bertanya dengan sedikit tidak yakin. Yi Chen, selama bertahun-tahun aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk mengurus suamiku dan mengurus anak-anakku. Jadi jarang sekali mengikuti kegiatan bisnis seperti ini. Urusan sebesar ini aku takut aku hanya akan menjadi penghambat. Yi Chen dengan serius berkata, aku menyuruhmu ke sana hanya untuk menunjukkan ketulusan keluarga Yi. Untuk masalah kerjasama, sampai saatnya nanti ada manajer bisnis kita yang akan mengurusnya. Dan dari keluarga kerajaan juga pasti akan mengutus tim bisnis mereka juga. Dan Helena, meskipun dia adalah ratu dari Eropa Utara, tapi dia hanyalah pengambil keputusan. Untuk masalah detailnya, dia sama sekali tidak terlibat. Jadi Bibi hanya cukup membina hubungan baik dengannya. Masalah yang lain serahkan saja pada manajer bisnis kedua belah pihak. Mendengar hal ini, Yi Changxiu akhirnya baru merasa lega dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku akan membawa manajer dan tim bisnisnya ke sana. Yi Chen lalu mengangguk pelan dan berkata, maaf telah merepotkanmu, Bibi. Sementara itu Yi Changmin saat ini merasa sangat kecewa. Awalnya dia mengira kalau dialah kandidat yang paling cocok. Karena meski telah menikah selama bertahun-tahun tapi dia tidak pernah menganggur. Dia sering sekali berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Dia juga tidak jarang terlibat dengan urusan keluarga Yi. Bisa dibilang pengalamannya sangat banyak. Tapi tidak disangka Yi Chen malah memberikan kesempatan ini pada adiknya yang tidak punya pengalaman sama sekali. Dan saat ini raut wajah Yi Peng yang sedang berlutut di sebelah Yi Changmin juga terlihat sangat masam. Hatinya merasa sangat kesal. Sial, Helena adalah tunanganku. Sekarang dia akan segera menjadi ratu di Eropa Utara. Jika saja pertunanganku dengannya tidak dibatalkan, bukankah sekarang aku akan segera mendapat gelar bangsawan kerajaan? Sial, jika saja aku tahu kalau kemampuannya begitu hebat, aku pasti akan berlutut dan menyanjungnya. Bagaimana mungkin aku akan mencibir dan menghinanya? Aku benar-benar sudah buta, ucapnya dalam hati. Ayah Yi Peng, Yi Changkong
lebih kesal lagi. Dalam hatinya berpikir, aku hampir saja mendapatkan menantu seorang ratu dari Eropa Utara, tapi sekarang calon menantuku sudah melarikan diri dan aku sendiri masih harus berkabung di sini selama 3 tahun. Bukankah benar-benar sangat sial? Rasa penyesalan kerabat keluarga Yi yang lainnya tidak sebesar rasa penyesalan yang dirasakan Yi Peng dan juga Yi Changkong. Anggota keluarga Yi yang berlutut di sini semuanya merasakan penyesalan yang amat sangat dalam. Jika saja mereka tahu kalau kemampuan Yi Chen begitu hebat, mati pun mereka pasti tidak akan menyinggungnya. Apalagi sampai diam-diam membeli baju berkabung dan merencanakan untuk menyerah pada Wan Pojun. Mereka yang sekarang terlihat seperti pengkhianat yang ada di medan perang. Selain menyesal, mereka juga merasa sangat malu dan tidak berdaya. Dan sekarang ada 2 orang yang juga ikut berlutut di belakang anggota keluarga Yi. Kedua orang tersebut adalah ayah dan anak dari keluarga Su, yaitu Su Chengpeng dan juga Su Shaodao. Sebenarnya mereka sudah berlutut selama sehari semalam di Wan Longhol. Tapi pada saat hendak menuruni gunung, Su Chengpeng memaksa dan menarik Su Shaodao untuk lanjut berlutut sampai Yi Chen datang. Saat keduanya mendengar dengan telinga mereka sendiri kalau Yi Chen telah berhasil membuat Helena naik tahta dan menjadi Ratu Eropa Utara, mereka merasa sangat ketakutan. Yi Chen pun mengerahkan pandangannya kepada mereka berdua dan bertanya, Su Chengpeng, Su Shaodao, kenapa kalian berdua masih ada di sini? Su Chengpeng lalu dengan terburu-buru berkata, jawab Tuan Muda Yi, Anda belum datang, jadi kami tidak berani langsung pergi begitu saja. Yi Chen tertawa dan berkata, sudahlah, kalian berdua jangan berakting lagi di sini. Cepatlah pulang dan bersiap-siap, pergilah. Selesai berbicara, Yi Chen tiba-tiba teringat pada Olivia. Dia lalu berkata, oh ya, Su Chengpeng, aku telah mencarikan pekerja jangka panjang untuk perkebunanmu di Madagaskar. Jika Putri Olivia keluarga bertiga datang ke sana, perlakukan saja dia seperti budak. Berikan pekerjaan seperti menanam kapas dan memotong tebu kepada mereka. Su Chengpeng langsung gemetaran. Dia berkata dalam hati, Olivia bukan hanya seorang putri dari kerajaan Eropa Utara. Dia dulunya juga adalah penerus tahta kerajaan. Ayahnya juga adalah pangeran dari kerajaan Eropa Utara. Apakah Yi Chen tidak takut mempekerjakan anggota keluarga kerajaan di perkebunannya? Meskipun hatinya berpikir seperti itu, tapi Su Chengpeng tetap mengiyakan perkataan Yi Chen dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Maaf telah menyusahkan dan membuat Tuan Muda khawatir. Yi Chen lalu berkata dengan datar, Sesampainya di Madagaskar, kamu harus mengelola perkebunan itu dengan baik. Kedepannya mungkin aku akan mengirim orang ke sana. Su Chengpeng merasa panik. Dia lalu bertanya kepada dirinya sendiri, sebenarnya aku pergi ke Madagaskar sebagai pemilik tanah ataukah sebagai sipir? Dia tengah kebingungan. Dia pun berkata tanpa ragu, Tuan Muda Yi, tenang saja, aku pasti akan mengelola perkebunan dengan baik. Sebelum pergi, aku akan berdiskusi dulu dengan Jeyu dan memberitahunya secara mendetail. Yi Chen lalu berkata, cepatlah, di Eropa Utara sana ada banyak orang yang masih menunggu untuk dipekerjakan. Su Chengpeng buru-buru berkata dengan hormat. Baik, Tuan Muda Yi, aku akan berusaha ke sana secepatnya. Yi Chen mengangguk ringan dan berkata, baiklah, mulai sekarang, urusan di Gunung Yeling sepenuhnya adalah urusan keluarga Yi. Kalian pergilah. Selesai berbicara, dia memanggil beberapa orang prajurit Wan Longhol dan berkata, kalian antar mereka berdua pergi ke Hotel Buckingham Palace untuk mencari Su Jiyu agar mereka bisa menyelesaikan apa yang dulu mereka janjikan. Para prajurit tersebut dengan patuh berkata, baik, Tuan Muda Yi, kami akan melaksanakan perintah Anda. Melihat Su Chengpeng dan Su Shaodao yang telah dibawa pergi, Yi Chen kemudian menoleh ke arah anggota keluarga Yi yang sedang bersujud di hadapannya dan berkata, aku akan pergi ke makam orang tuaku sebentar. Jika orang-orang yang ada di bawah gunung telah sampai di sini, biarkan saja mereka berlutut dulu di sini. Yi Zhongquan tanpa ragu berkata, baiklah Yi Chen, urusan di sini serahkan saja padaku. Kamu pergilah. Yi Chen menganggukkan kepalanya dan berjalan melewati beberapa batu nisan, lalu berjalan pergi ke makam orang tuanya dan berlutut dengan perlahan. Saat menatap foto kedua orang tuanya, dia pun tidak bisa menahan emosinya dan berkata dengan pelan, ayah, putramu sekarang telah menjadi kepala keluarga Yi. Jika waktu itu kakek lebih cepat menyerahkan posisi kepala keluarga
kepada ayah. Ayah dan ibu tidak perlu meninggalkan kampung halaman dan pergi ke kota Jinling. Ayah dan ibu juga tidak akan dibunuh. Ayah, ibu, kalian jangan khawatir. Aku pasti akan bisa menemukan orang yang telah membunuh kalian dan membalaskan dendam kalian. Berbicara sampai di sini, Yi Chen pun menatap wajah tampan ayahnya yang ada di foto. Dia lalu berkata dengan sedih, "Ayah, aku tahu waktu itu ayah ingin sekali bisa membesarkan keluarga Yi dan membawa keluarga Yi agar bisa berdiri di puncak. Sekarang aku bertekad untuk mewujudkan cita-cita ayah. Satu hari aku pasti akan menjadikan keluarga Yi sebagai keluarga yang paling hebat di seluruh dunia." Selesai berbicara, Yi Chen lalu mengalihkan pandangannya ke arah foto ibunya dan berkata dengan malu, "Ibu, mereka semua menyarankanku untuk pergi melihat kakek dan nenek. Aku yakin ibu juga pasti berharap agar aku bisa pergi menjenguk mereka. Hanya saja hubunganku dengan kakek dan nenek tidak dekat. Apalagi sekarang ibu sudah tidak ada. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapi mereka. Jadi mungkin aku belum bisa mengabulkan harapan ibu untuk sementara ini. Mohon maafkan aku." Setelah itu Yi Chen pun bersujud 3 kali dan memberi hormat pada kedua orang tuanya. Setelah itu dia kembali berkata, "Ayah, ibu, hari ini aku akan menemani kalian berdua lebih lama. Karena besoknya aku sudah mau kembali ke kota Jinding. Karena aku belum siap untuk mengungkapkan identitasku, jadi aku tidak bisa berada di Yanjing terlalu lama. Tapi kedepannya aku pasti akan meluangkan waktu dan lebih sering datang mengunjungi kalian." Selesai berbicara, Yi Chen kembali berkata, "Kedepannya, jika aku sudah bisa secara resmi mengungkapkan identitasku kepada dunia, aku pasti akan membawa menantu ayah dan ibu ke sini untuk menjenguk kalian agar ayah dan ibu bisa bertemu dengan belahan jiwaku sehingga ayah dan ibu tidak perlu khawatir lagi." Berbicara sampai di sini, hati Yi Chen merasa sangat kecewa dan sedih. Tanpa sadar air matanya pun jatuh ke pipinya. Kemudian Yi Chen pun terdiam selama beberapa jam dan dia berlutut di depan makam kedua orang tuanya tanpa berbicara sepatah kata pun. Keluarga Yi yang lainnya hanya bisa melihat punggungnya dari bawah. Siapapun tidak ada yang tahu kalau orang yang baru saja menaklukkan Warnong-Hall dan orang yang telah mengubah sistem kerajaan Eropa Utara ini baru saja meneteskan air matanya di hadapan makam kedua orang tuanya. Beberapa jam kemudian, sebagian besar kerabat keluarga Yi telah berlutut dengan rapi di bawah gapura. Melihat kerabat dekat keluarga Yi juga berlutut di sana membuat mereka sangat tercengang. Sebelum mereka sempat mencari tahu kenapa para kerabat dekat keluarga Yi juga bisa sampai berlutut di sana, mereka langsung ditegur oleh prajurit Wanlong-Hall dan berlutut satu persatu. Dengan terus bertambahnya orang yang ada di sana, tempat yang ada di bawah gapura Gunung Yeling pun semakin penuh. Pada saat ini, karena langit sudah mulai gelap, cahaya matahari terbenam yang berwarna keemasan di ufuk barat membuat batu nisan yang diukir dari marmer terlihat jadi sangat menarik. Dan semua orang yang sedang berlutut di bawah terus menatap ke arah punggung Yi Chen yang disinari oleh cahaya keemasan tersebut. Mereka sedang menunggu instruksi selanjutnya darinya. Hanya saja sosok Yi Chen sudah beberapa jam berlutut di sana dan tidak bergerak seperti patung. Ketika awan yang ada di cakrawala berwarna semakin merah, Yi Chen pun berdiri dengan perlahan, lalu berbalik dan melihat anggota keluarga Yi yang berlutut di sana. Setelah itu dia pun kemudian berjalan turun dengan perlahan. Baik kerabat maupun anggota inti keluarga Yi terlihat sangat gugup. Hanya Yi Zhongquan dan Yi Changxiu yang menunjukkan ekspresi wajah penuh harapan. Yi Chen berdiri di hadapan mereka, lalu melihat ke sekeliling dan berkata dengan nada dingin, "Mulai sekarang, upacara penghormatan kepada leluhur keluarga Yi yang biasanya diadakan 12 tahun sekali akan diubah menjadi setahun sekali. Upacara penghormatan tersebut boleh dilakukan dengan sederhana. Yang penting semua anggota harus hadir. Tidak boleh ada yang satu pun orang yang tidak hadir. Selain itu, setiap 3 bulan sekali semua kerabat keluarga Yi harus datang ke Yanjing untuk menghadiri meeting peninjauan kerja.
untuk melaporkan hasil kerja kalian dan tidak boleh ada satupun yang tidak hadir. Apakah kalian mengerti? Dalam pandangan Yi Chen, frekuensi kerabat keluarga Yi dalam melakukan upacara penghormatan pada leluhur keluarga Yi sangat rendah. Mereka hanya melakukannya 12 tahun sekali dan ini adalah penyebab kenapa mereka sangat tidak loyal kepada keluarga Yi sehingga keluarga Yi pun kehilangan kendali atas mereka. Namun mulai sekarang dia akan mengubah semuanya. Dia mengharuskan mereka untuk mengadakan upacara penghormatan para leluhur setiap tahun. Dan setiap 3 bulan sekali mereka juga harus datang ke Yanjing untuk mengadakan meeting peninjauan kerja agar dia bisa memperkuat kendalinya atas mereka. Jika menyamakan keluarga Yi dengan dinasti Wang, yang harus dilakukan Yi Chen sekarang adalah memperkuat sentralisasi kekuasaan, melemahkan desentralisasi kekuasaan, serta mengendalikan peraturan para raja yang tersebar di semua tempat kekuasaannya. Bersambung guys, wow luar biasa sekali ceritanya, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.